Oke, balik lagi di DD Racing Project. Kita kembali lagi di project FU Karbu rubah ke injeksi. Ini untuk part 2 nya ya bosku. Agak lama karena pengerjaan motor ini di beberapa bengkel, dan emang jadwalnya lagi banyak balap, jadi prosesnya agak lama karena kita juga antri. Untuk di motor ini sudah ready, hanya tinggal beberapa aja untuk finishingnya. Untuk di mesin masih sama seperti dulu. Ini ada kabel sensor panas kalau di motor injeksi, karena ini basicnya kan ini sebenarnya ada di radiator, tapi karena FU ini pakainya oil cooler, jadi ini ikutnya di oli. Ini jebol di sini bagian headnya, ini jalur oli ke sini, jadi sensor panasnya ikut ke sini. Untuk TB dan lain-lain masih sama, pakai Moto One ukuran 36, injektornya masih single. Ini pakai injektor X-Max Velo double. Jadi untuk manifolnya itu pakai standarnya yang kemarin karbu. Ini untuk kabelnya belum rapi, nanti dirapiin akhir karena kemarin headnya jadinya di akhir. Untuk di knalpotnya kan custom, ini untuk mapping kan, jadi sensornya AFR nya ikutnya di sini, tapi kita nggak dihidupin kalau mesin jalan. Untuk di elektronik saya kasih ini power up. Ini produknya dari MKO Jogja. Karena nggak ada tempat, jadi saya kasih di belakang batok. Ini saya kasih bracket tambahan. Untuk speedometernya pakai Emiking V1. Ini fungsi. Yang belum hidup cuman bensin sama gear. Sama untuk RPM-nya ini cuman RPM doang. Kalau untuk sen hidup, terus lampu jauhnya hidup. Untuk di bagian holdernya itu masih sama, pakai yang bawaan dari karbu kemarin, tapi ini punya pakai fiction, jadi soket-soketnya tinggal nyesuaiin lagi. Untuk ECU, kemarin ECU-nya kan waktu itu di depan, tapi saya tarik ke belakang. Ini di sini. Jadi ini kayak tempatnya di bawaannya FU. Ini ada bellingnya, racer. Ini bawaan dari beli RC2 Super, dapat itu. Untuk di belakang ini lumayan banyak, emang belum tak rapiin, yang penting jalan dulu. Untuk akinya ini kan kemarin ada yang tanya kok voltnya gede mas, ini pakai punyanya R25. Ini di sini dicoak lagi, tapi dudukannya pas. Pakai ini masih bisa, joknya masih bisa kepasang. Untuk full pumpnya di sini, kenapa nggak ikut ke tangki bawaannya? Karena itu kan tangkinya masih standar, jadi biar ruangannya itu lebih banyak. Karena kalau full pumpnya ngikut di tangki utama itu mapas isinya jadi sedikit, karena motor ini kan peruntukannya untuk touring, jadi di sini bisa nambah isi dan juga nggak terlalu ribet di sini karena terlalu mepet. Di sini
kiprok pakai punya making juga, karena kan basicnya ini semuanya dari Yamaha making. Untuk di pulser ini kan bawaannya view, cuman magnetnya aja kan di custom pakai tonjolan. Jadi ini sebenarnya nggak banyak yang dirubah dari kabel standarnya making, cuman beberapa aja yang diubah. Mungkin untuk yang kita lakukan besok dyno, tapi nanti saya mau ngecek head dulu, kayaknya ada yang bermasalah, paling cuman musim aja, sama ngecek nabrak atau enggak. Habis itu nanti kita dyno, kalau enggak nanti keringkesin kabel dulu. Kabelnya kan banyak yang belum kepotong, jadi terlalu kepanjangan, nggak rapi. Ini untuk double startnya juga hidup. Ini kabelnya pakai kabelnya making, beli cuman berapa, 30.000 atau berapa, jadi tinggal ubah ke sini aja, nggak dirubah deh, tinggal masang aja. Jadi tinggal nyolok ke soketnya kabel standarnya making. Untuk yang lainnya belum ada perubahan, mungkin nanti ke part selanjutnya. Untuk lampu dan lain-lain ini hidup, udah dihidupkan. Untuk lampunya pakai LED, hidup, senen kanan kiri hidup, lampu belakang juga hidup. Karena fungsinya untuk touring, jadi semuanya hidup kecuali klakson, nggak kedengeran soalnya kalau klakson. Jadi untuk perubahan ke injeksi ini, untuk di sektor mesin itu hampir nggak ada ya. Jadi cuman nambah sensor panas saja, dan juga di bagian magnet itu kita kasih tonjolan. Pulsernya juga dudukannya masih standar bawaannya FU. Untuk manifold ini juga masih bawaannya FU kemarin. Karetnya ini dapat dari bawaannya TB, beli TB itu dapat karet manifold sama manifold, tapi manifoldnya itu punya making. Ini TPS nya punya Forsim di sepaket. Sini juga masih banyak yang belum dirapiin, jadi nanti kita rapiin dulu atau nanti kita dyno dulu. Yang penting kita cek mesin dulu. Untuk knalpot ini kemarin selanjutnya ketinggalan di rumah, prolinernya, jadi ini punya pakai bengkel, pinjem punya temen. Mungkin nanti knalpot set ini ganti. Mungkin dari kalian ada saran kita reset pakai knalpot apa, mau Pekajaman atau DOS, atau mungkin ada saran yang lain. Kalau saya mungkin nanti condongnya ke DOS, jadi nanti ke sana langsung untuk riset sekalian. Untuk perkabelan masih sama kayak kemarin, nggak ada yang diubah, cuman beberapa dirapiin. Jadi untuk yang di belakang udah ketutupan semua. Ini kabel masanya tak kasih satu lagi, jadi masanya di motor ini ada 2 biar lebih stabil. Untuk semuanya masih sama, karena ini dari bawahnya making nggak ada yang dipotong, semuanya menyesuaikan di tempatnya masing-masing. Untuk coilnya juga cuman standarnya ini smash titan yang injeksi, karena kalau coil nggak perlu yang bagus-bagus.
Kemarin ini gas spontannya juga terlalu cekak, tak bolong di bagian rangka biar masuk ke sini, jadinya nyampe, nggak narik kalau belok. Jadi itu yang kemarin progres mungkin terlalu lama karena emang kita juga antri di bengkel. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan untuk apa aja yang diubah, atau mungkin saya ada yang kelupaan untuk menjelaskan, silakan bertanya, karena kita juga sama-sama belajar. Apalagi ini injeksi kan juga lagi booming baru-baru aja. Mungkin itu yang ada progres dari kemarin setelah part 1 ke part 2 ini. Silahkan tanyakan di komentar. Untuk motor ini double starter, pakai double starter langsung nyala. Mungkin kalian pengen dengar suaranya, tapi untuk mesinnya masih belum bisa halus karena masih ngecek head lagi, sama mungkin agak pincang karena emang udah lama belum hidup. Businya juga belum tak cek. Double starternya tak pindah di klakson. Untuk idlenya masih belum stabil karena juga belum panas, itu juga ngaruh. Nah ini udah agak panas, udah agak beda. Jadi kalau idle itu mainnya kalau RPM nya udah panas. Mungkin kalau pas hidup awal-awal atau pagi manasin itu masih beda. Ini untuk limitnya masih tak taruh di 12.000 rpm karena emang belum dyno, jadi belum berani ngegas terlalu tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan komen atau DM di Instagram saya. Jangan lupa like, subscribe, dukung terus channel ini. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.